Indonesia, negara tercinta yang sangat indah mulia. Sabang sampai Merauke adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang ada di dalamnya. Terlahir dengan sumber daya manusia yang hebat luar biasa, dan terdapat pula sumber daya alam yang mendunia. Pancasila adalah ideologi bangsa, berlambang burung Garuda yang sangat gagah perkasa. Terletak tepat di dada setiap warga negara Indonesia. Menjunjung tinggi norma-norma yang tertera, 5 sila Pancasila yang tertulis di dalamnya mampu mengatur kemajemukan bangsa. Apakah hari ini kita sudah menerapkan Pancasila? Mari tanyakan pada diri kita masing-masing. Renungkan sejenak, tundukkan kepala, dan berpikirlah nasionalis mulai dari sekarang. Kita majemuk, terdapat banyak suku, agama, budaya, dan bahasa. Itu warisan bangsa Indonesia yang harus sama-sama kita terima dan harus kita jaga. Bersatu menjunjung tinggi nilai Pancasila, menghindari permusuhan sesama saudara. Buktikan kita, Indonesia. Lihatlah para pemuda dan pemudi. Dunia kita semakin maju dengan perkembangan teknologi. Mari kita tetap menjunjung tinggi Pancasila. Buktikan bahwa kita benar peduli, dan buktikan di setiap sila Pancasila tidak hanya sekedar tulisan biasa yang tertutup debu di kemudian hari. Merah putih adalah bendera bangsa, dan kita adalah mutiara penerus bangsa. Nusantara adalah milik kita. Jangan sampai membuat Ibu Pertiwi lara dengan tingkah laku kita yang menyakiti hatinya. Sudah saatnya jiwa nasionalis kita membara, membela, menjaga, melestarikan segala bentuk budaya, dan bekerja sama untuk Indonesia. Semboyan kita sama, Bhinneka Tunggal Ika, yang melekat sejak dulu kala, bahwa berbeda-beda kita semua, tetapi tetap satu jua untuk Indonesia yang lebih jaya. Aku adalah darah yang mengalir di dalamnya. Aku adalah orang yang berdiri tegak di tanah air tercinta. Aku adalah orang yang selalu memuji namanya. Aku adalah orang yang bangga memilikinya. Aku adalah orang yang memiliki jiwa kesatria untuk menjaganya. Dan Pancasila adalah panutanku di Indonesia. Sudah tertulis jelas, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa setiap warga negara memiliki keyakinan masing-masing yang melekat di dalam jiwa dan memiliki kepercayaan terhadap Tuhannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa setiap warga negara juga harus adil pada sesama dan memiliki aturan norma-norma agar menghasilkan manusia yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. Bahwa warga negara Indonesia yang berbeda-beda saling menjunjung tinggi rasa menghormati antar sesama agar Indonesia lebih bersatu dan tentram abadi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa pemimpin bangsa harus bijaksana, selalu menyelesaikan masalah yang ada dengan terbuka, agar bangsa Indonesia selalu terjaga. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa warga negara yang berkuasa harus mampu bersikap adil terhadap siapapun tanpa memandang rendah siapapun. Indonesia adalah negaraku, dan Pancasila adalah dasar negaraku.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita Muhammad, Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba'du. Kepada Bapak dosen pengampu AM Mustahil Soha SHMH mata kuliah Pancasila yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai Pancasila dan sudut pandang Islam secara etimologis. Istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dan India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti. Secara fleksibel yaitu panca, artinya 5, sila, vokal I pendek, artinya benda sendi, batu sendi, alas atau dasar. Sila, vokal I pendek, artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Berikut penjelasan mengenai kesamaan antara Pancasila dan nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Sila pertama, ketauhidan dan hablum min Allah. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan sendi tauhid dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana, supranatural being. Hakikat tauhid di dalam Al-Quran sangat jelas, termaktub dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mentauhidkan Allah dan menyucikannya. Keesaan Allah meliputi 3 hal. Dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, dan Maha Esa pada afalnya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada satu sifat makhluk pun yang menyamainya, dan Maha Esa pada afalnya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Sangat jelas sekali bahwa dalam Islam umat manusia harus mengakui adanya satu Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu. Meskipun berbeda agama, Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menyembah kepadanya, karena kesadaran akan bertuhan merupakan fitrah seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam mengenai bertuhan yaitu lakum dinukum waliyadin,
yang tidak memaksa orang lain untuk masuk dalam Islam secara paksa. Sila kedua, hablum min annas. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Hablum min annas. Apabila dalam hablum min Allah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum min annas hubungan manusia dengan sesama manusia dan berada dalam posisi khalifah fil ardi. Dalam isi sila ini berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial yang mencangkup bidang kemasyarakatan, asyasah yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 117, Allah menjelaskan dengan rinci hakikat berbuat kebaikan yang dimulai dari ibadah ritual hingga ibadah sosial. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selain itu, dalam Al-Quran pun Allah tidak melarang umatnya berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama. Ini menandakan sikap saling menghormati harus kepada semua kalangan, sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian pada ayat lain juga disebutkan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sikap saling mengenal pada perintah ayat di atas maksudnya yaitu jika sesama manusia saling mengenal, maka akan timbul sikap saling hormat menghormati. Salah satu cara manusia untuk mengenal yaitu dengan berdialog. Dialog dapat memunculkan keterbukaan berbagai pihak, yang pada akhirnya akan timbul sikap saling mengetahui satu sama lain, dan juga melahirkan sikap saling menghormati. Sehingga disinilah letak beradabnya manusia. Ayat 13 di dalam Quran Surat Al-Hujurat tersebut juga memberikan satu landasan tindakan kemasyarakatan umat Islam, bahwa dalam pergaulan kemasyarakatan dan hubungan antar bangsa, umat Islam tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya yang secara khusus di dalam membangun kerjasama, saling mengerti, dan menghargai satu sama lain. Sila ketiga, ukhuwah. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, mencerminkan ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia, dan ukhuwah
Islamiyah. Bagi sesama umat Islam, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang ketenangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai dan menghormati. Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaan yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Persatuan yang perlu digarisbawahi yaitu sama halnya dengan pluralitas. Dalam hal ini, pluralitas berdasarkan apa yang dituntut oleh kemaslahatan rakyat agar tercapai kesatuan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan penting tersebut ialah agar umat seluruhnya berdiri dalam satu barisan di hadapan musuh-musuh. Sila keempat, mudzakarah atau perbedaan pendapat dan syura atau musyawarah. Sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu mudzakarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Uniknya, prinsip syura ada di dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." Sejalan pula dengan Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Sila kelima, adil. Sila kelima berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, lebih spesifikasi lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rezeki yang berupa zakat, infak, sedekah. Keadilan sosial berkaitan erat dengan maqasid al-syariah atau sasaran syariah, sedangkan maqasid al-syariah terdiri dari 3 aspek. 1. Daruriyat, mengenai perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia seperti agama atau edin, jiwa, nafs, keturunan, nas, akal, dan harta benda mal. 2. Hajiyat, yaitu pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia tetapi bobotnya di bawah kadar daruriyat. 3. Tasyiyat, yaitu perwujudan hal yang menjamin peningkatan kondisi individu dan masyarakat sesuai dengan tuntunan tempat dan waktu, tuntunan selera, dan rasa kepatuhan untuk mengelola
persoalan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip keseimbangan kehidupan ekonomi, Al-Quran mencela orang yang sibuk memupuk harta hingga melupakan kematian, seperti dalam surat Al-Humazah ayat 1-4, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hutomah atau neraka. Akan tetapi, Al-Quran tidak melarang orang untuk mencari kekayaan dengan wajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Demikianlah video mengenai Pancasila dari sudut pandang Islam dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kepada kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.